Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Husni, NIM F1E224024 dari program studi Teknik Elektro Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 4 poin, yaitu konsep sains dan teknologi, peluang kerja, kebenaran ilmiah, hukum dan teori ilmiah. Baik, masuk ke poin yang pertama, yaitu konsep sains dan teknologi. Sains adalah usaha sistematis untuk memperoleh pengetahuan tentang dunia alam melalui observasi, eksperimen, dan perumusan teori. Sebagai contoh, sains, Isaac Newton pernah mengembangkan teori gravitasi setelah mengamati jatuhnya apel. Penelitian ini melibatkan observasi, eksperimen, dan penalaran logis. Sedangkan teknologi itu adalah penerapan pengetahuan ilmiah untuk menciptakan alat, sistem, atau proses yang mempermudah menyelesaikan masalah kehidupan manusia. Contohnya seperti smartphone sebagai alat komunikasi yang dirancang menggunakan prinsip fisika dan kimia material. Hubungan keduanya adalah sains dan teknologi bersama-sama mendorong inovasi dan kemajuan di berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga komunikasi. Di dalam kehidupan kita sekarang, sains dan teknologi telah berkembang pesat dan menjadi salah satu kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat umum pada saat sekarang ini. Baik, peran sains dan teknologi. Sains berfungsi untuk menggali pengetahuan dasar tentang alam semesta, baik itu fisika, kimia, biologi, atau ilmu sosial, dengan tujuan memahami proses dan fenomena yang terjadi. Sedangkan teknologi berfungsi untuk memanfaatkan hasil penemuan ilmiah untuk menciptakan produk atau solusi yang dapat digunakan sehari-hari. Tanpa sains, teknologi tidak akan berkembang, dan tanpa teknologi, sains sulit diterapkan secara luas. Hubungan sains dan teknologi. Sains sebagai landasan teknologi tanpa dasar pengetahuan ilmiah yang tepat tidak mungkin mengembangkan teknologi yang berguna. Misalnya pemahaman tentang fisika dan kimia. Kita tidak bisa menciptakan komputer atau ponsel. Sedangkan teknologi mendukung sains. Teknologi memberikan alat yang mempermudah peneliti untuk melakukan eksperimen. Contohnya seperti mikroskop canggih atau teleskop luar angkasa yang memungkinkan penemuan baru di bidang astronomi. Peluang kerja di bidang sains. Ada beberapa peluang kerja di bidang sains. Salah satunya ada peneliti bioteknologi dan ahli fisika. Di peneliti bioteknologi, kita bisa mengembangkan terapi medis, produk farmasi, dan solusi kesehatan menggunakan prinsip biologi molekuler
dan rekayasa genetika. Sedangkan di ahli fisika, kita bisa meneliti fenomena alam dari skala subatomik hingga kosmik untuk memajukan pemahaman kita tentang energi dan materi. Nah, peluang kerja di bidang teknologi. Di bidang teknologi, kita bisa bekerja di berbagai aspek. Salah satunya ada software engineer dan data scientist. Di software engineer, kita bisa mengembangkan aplikasi perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan pengguna, mulai dari aplikasi mobile hingga sistem komputer besar. Sedangkan di data scientist, kita bisa mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data besar untuk membuat keputusan berbasis data yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja bisnis atau penelitian. Peluang kerja atau karir di energi terbarukan. Di energi terbarukan, kita bisa menjadi engineer energi terbarukan dan spesialis energi terbarukan. Di engineer energi terbarukan, kita bisa merancang sistem energi terbarukan yang lebih efisien, seperti pembangkit listrik tenaga angin ataupun pembangkit listrik tenaga solar. Sedangkan di spesialis energi terbarukan, kita bisa menyusun strategi implementasi teknologi energi terbarukan di sektor industri atau rumah tangga untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Nah, peluang karir di kecerdasan buatan atau AI, kita bisa menjadi AI engineer dan atau data analis dan AI spesialis. Di AI engineer, kita bisa merancang algoritma dan sistem yang memungkinkan komputer untuk melakukan tugas-tugas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia. Sedangkan di data analis dan AI spesialis, kita bisa menggunakan data besar untuk melatih sistem kecerdasan buatan agar dapat menghasilkan hasil yang lebih efisien dalam berbagai bidang seperti kesehatan, manufaktur, dan otomotif. Nah, kita masuk di poin kebenaran ilmiah. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah adalah konsep yang menjelaskan pengetahuan yang didapat melalui metode ilmiah yang dapat diuji dan diverifikasi oleh ilmuwan lain. Prinsip kebenaran ilmiah itu sendiri hanya pengetahuan yang telah dibuktikan dengan metode ilmiah yang dapat dianggap benar dalam konteks ilmiah. Contohnya hukum gravitasi yang ditemukan oleh Isaac Newton atau teori evolusi yang didukung oleh bukti fosil dan genetik. Nah, kriteria kebenaran ilmiah itu yang pertama berdasarkan bukti empiris. Yang kedua objektif, yang ketiga verifikasi. Berdasarkan bukti empiris, pengetahuan ilmiah harus didasarkan pada observasi dan eksperimen yang dapat diulang untuk mendapatkan hasil yang konsisten. Sedangkan di objektif, tidak ada bias pribadi dalam menyimpulkan hasil penelitian. Hasil penelitian harus didasarkan pada fakta yang ditemukan selama eksperimen. Dan yang terakhir, verifikasi. Temuan ilmiah harus dapat diuji kembali oleh ilmuwan lain di bawah kondisi yang sama. Artinya, kebenaran ilmiah ini atau teori ilmiah ini akan terus bisa dipakai oleh ilmuwan meskipun zamannya telah berubah.
Nah, kita masuk di proses verifikasi ilmiah. Ada dua, yaitu replikasi eksperimen dan peer review. Di replikasi eksperimen, penelitian ilmiah harus dapat direplikasi oleh ilmuwan lain untuk memvalidasi hasilnya. Jika eksperimen dapat diproduksi dengan hasil yang sama, maka hasil tersebut dianggap lebih sahih. Sedangkan di peer review, sebelum publikasi, setiap penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah harus melalui proses penelaahan oleh ilmuwan lain untuk memastikan keakuratan dan kualitas metodologi penelitian. Nah, kita masuk di poin yang berikutnya, hukum ilmiah. Sebelum itu kita harus tahu dulu, apa itu hukum ilmiah? Hukum ilmiah memiliki prinsip dasar yang diterima secara luas untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dalam alam dengan cara yang konsisten di berbagai situasi. Contohnya, hukum termodinamika yang menjelaskan hubungan antara panas, energi, dan kerja dalam sistem fisik. Nah, kita masuk ke hukum termodinamika. Hukum termodinamika terbagi menjadi tiga. Nah, baik, saya akan jelaskan yang pertama. Yang pertama itu adalah konservasi energi, yang berbunyi energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, hanya bisa berubah bentuk. Di hukum yang kedua, atau entropi, berbunyi dalam sistem tertutup, entropi atau ketidakteraturan akan selalu meningkat seiring waktu. Dan di hukum yang ketiga, ketika suhu suatu sistem mendekati nol mutlak, maka entropi sistem mendekati nilai minimum. Nah, kita masuk yang poin yang ke selanjutnya, yaitu teori ilmiah. Apa sih teori ilmiah itu? Teori ilmiah adalah penjelasan sistematis yang didasarkan pada fakta dan observasi, serta telah melalui proses pengujian berulang oleh para ilmuwan. Contoh dari teori ilmiah bisa kita lihat dari teori relativitas oleh Einstein untuk menjelaskan hubungan antara ruang dan waktu. Ciri-ciri teori ilmiah itu ada ada tiga, yaitu berdasarkan data empiris, yang kedua dapat diuji dan diverifikasi, dan yang ketiga memberikan prediksi yang dapat diuji ulang. Dengan kata lain, teori ilmiah ini harus berdasarkan observasi dan penelitian. Dan hasil dari teori ilmiah ini atau dugaan di masa depan harus tepat dan bisa diuji ulang dan harus sesuai dengan apa yang telah diteliti. Nah, kita masuk ke teori relativitas. Teori relativitas terbagi menjadi dua. Ada teori relativitas khusus dan teori relativitas umum. Saya akan menjelaskan teori yang pertama, yaitu teori relativitas khusus. Di dalam teori relativitas khusus, itu menggambarkan hubungan antara ruang dan waktu yang bergantung pada kecepatan benda yang bergerak. Sedangkan teori relativitas umum itu menjelaskan gravitasi sebagai lengkungan ruang dan waktu yang disebabkan oleh massa dan energi. Nah, kita masuk ke teori yang selanjutnya, yaitu teori evolusi. Teori evolusi oleh seleksi alam
itu adalah organisme yang lebih adaptif terhadap lingkungan. Mereka memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Buktinya bisa kita lihat dari fosil, studi genetika, dan observasi langsung menunjukkan bagaimana spesies berevolusi dari waktu ke waktu. Nah, setelah kita tahu hukum dan teori ilmiah, maka kita bisa membedakan antara hukum dan teori ilmiah. Hukum ilmiah itu adalah menyatakan apa yang terjadi di alam, misalnya hukum Newton menjelaskan gerakan benda. Sedangkan teori itu menjelaskan mengapa atau bagaimana fenomena itu terjadi, seperti teori evolusi yang menjelaskan bagaimana kehidupan berkembang. Nah, penerapan hukum ilmiah dalam teknologi. Bisa kita lihat di hukum Newton dalam teknologi. Prinsip hukum Newton dapat digunakan dalam desain pesawat terbang dan kendaraan bermotor. Di hukum termodinamika dalam mesin, kita bisa dapat melihat di mesin pembakar dalam pada mobil dan pembangkit listrik yang mengandalkan prinsip termodinamika. Dan ada contoh lainnya seperti hukum elektromagnetisme dalam teknologi listrik dan komunikasi. Contohnya seperti motor listrik dan antena. Nah, sekarang kita akan menjelaskan dampak sains dan teknologi pada masyarakat. Yang pertama, keuntungan. Keuntungan dari sains dan teknologi pada masyarakat dapat mempercepat inovasi medis, meningkatkan kualitas hidup dengan teknologi komunikasi, dan memperluas akses pendidikan melalui platform digital. Contohnya seperti dalam transportasi, dengan adanya sains dan teknologi kita bisa menggunakan sepeda motor ataupun mobil. Contoh lainnya seperti handphone atau smartphone. Itu dapat mempercepat dan memperluas dalam jangkauan kita memperoleh informasi. Dengan smartphone dan HP itu, kita tidak perlu pergi dan mendapatkan informasi itu dengan lama. Sedangkan dengan HP dan smartphone itu kita bisa mendapatkan informasi dan berkomunikasi dengan cepat dan lebih mudah. Kerugiannya, kerugian dari sains dan teknologi pada masyarakat itu tergantung pada teknologi dapat menurunkan kemampuan berpikir kritis dan adanya risiko privasi serta pengawasan massa. Contohnya di sini, dengan adanya smartphone, anak-anak remaja sekarang lebih memilih untuk bermain atau menonton di HP atau smartphone daripada berolahraga, bersilaturahmi, dan berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, kesimpulan dari poin-poin yang telah saya jelaskan tadi adalah sains merupakan pemahaman dasar tentang alam semesta, sedangkan teknologi menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, peluang kerja di bidang
Sains dan teknologi terus berkembang, membuka berbagai profesi masa depan. Dan yang ketiga, kebenaran ilmiah bersifat objektif, berbasis bukti, dan dapat diverifikasi menjadi dasar kemajuan teknologi. Nah, hukum dan teori ilmiah itu sendiri saling melengkapi. Hukum menjelaskan apa yang terjadi, sedangkan teori menjelaskan mengapa dan bagaimana itu bisa terjadi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata selama penyampaian poin, saya mohon maaf. Eh, Sampai jumpa di lain waktu di video berikutnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.